Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santiastu, Salam Nama Budaya, salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Latifah. Saya adalah mahasiswa Hukum Universitas Mataram dengan NIM D1 A020057. Baik, di sini sebelum kita memulai pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan bahwa video ini dibuat karena diberikan tugas oleh Ibu Alvina sebagai nilai UTS untuk mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam kelas A1. Oke, kita mulai dari hukum pertambangan. Sebelum kita berbicara tentang pertambangan, jelas kita juga harus mengetahui tentang hukum itu sendiri. Jadi, hukum itu merupakan satu kaidah, kumpulan norma yang ada dalam masyarakat, yang timbul dalam masyarakat, yang mengatur tentang tata cara masyarakat itu berperilaku. Baik itu dalam berperilaku dalam berlingkungan, bersosialisasi, dan lain-lain. Jadi, hukum itu merupakan satu kaidah yang ada dalam masyarakat, yang mempunyai aturan, serta apabila kaidah tersebut dilanggar, maka harus ada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, sejak zaman Plato sampai dengan Aristoteles, belum ada definisi yang tepat untuk hukum itu sendiri. Tapi kita mengacu pada beberapa pendapat ahli, seperti pendapat menurut Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa hukum itu sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah hukum kehidupan dalam bersama yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya, dan apabila tidak ditaati maka akan dikenai sanksi. Artinya di sini hukum itu harus dilaksanakan secara paksa. Apabila dilanggar maka akan dikenai sanksinya. Dan dalam pemikiran Sajipto Raharjo, hukum itu adalah suatu teks yang dimana diam dan hanya melalui perantara manusialah yang ia hidup. Artinya di sini hukum itu tidak bisa hanya sebagai teks saja. Hukum itu harus dilaksanakan atau dikerjakan oleh manusia yang sebagai penggeraknya. Baru itu bisa dinamakan hukum. Setelah itu, dengan melihat hukum sebagai realitas sosial dan tidak hanya sekedar kumpulan teks, maka tepatlah pemikiran dari Sajipto Raharjo bahwa hukum itu perlu dilihat sebagai teks maupun perilaku yang menurutnya hukum itu selalu dalam proses menjadi. Artinya di sini bukan sesuatu yang final atau statis, sehingga kita akan banyak menemukan jalan-jalan menuju hukum lainnya. Oke, cukup untuk membahas hukum. Jadi inti hukum itu adalah aturan yang ada dalam masyarakat yang harus ditaati. Sekarang kita akan membahas tentang sistem hukum. Sistem hukum itu seperti apa? Jadi, sistem hukum itu adalah cara pandang kita tentang apa hukum itu dalam masyarakat. Seperti menurut Lawrence, bahwa mengemukakan hukum itu ada 3 prinsip, yaitu struktur, yang kedua substantif, dan yang ketiga kultural. Secara sederhana, pertambangan itu merupakan sebagai seperangkat hukum negara atau seperangkat hukum negara dan norma yang hidup di masyarakat yang mengatur aktivitas pertambangan itu secara menyeluruh pada pemahaman hukum dalam sumber daya alam itu sendiri. Jadi, pertambangan itu tidak hanya dilihat dari produk hukum negara itu sendiri, tetapi juga norma dan perilaku di masyarakat. Apakah itu tentang kearifan lokal maupun sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu. Bersifat keseluruhan, karena hukum pertambangan itu harus lengkap mengatur tentang aktivitas-aktivitas pertambangan mulai dari pra sampai pasca tambang, dan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam yang mengandung prinsip hasil pengelolaan SDA itu sebesar-besarnya hanya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kegolongan. Setelah itu, kita akan membahas tentang perkembangan hukum pertambangan di Indonesia ini terlihat sejak zaman penjajahan Belanda sampai pada era reformasi saat ini. Pada kolonial Belanda yang menerapkan peraturannya pada tahun 1899 terkait dengan kebijakan pertambangan di Indonesia, selanjutnya ketentuan ini dirubah dengan pada tahun 1910 dan 1918 serta pada tahun 1906 yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk perminyakan dan pertambangan ini bahan bahan galian logam ini atau batu bara serta permata
itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemertaan dan beberapa bahan galian hanya dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh pemerintah pusat saja. Terhadap bahan galian yang dianggap tidak begitu penting seperti pasir atau batu apung dan lain sebagainya, perizinannya itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pada masa pendudukan Jepang, usaha-usaha pertambangan yang dikelantarkan oleh Belanda atau yang ditinggalkan oleh Belanda dilanjutkan oleh Jepang untuk memperlancar mesin perangnya. Artinya dimanfaatkan oleh Jepang untuk Baik, kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu tentang asas, tujuan, dan penguasaan dan kewenangan. Asas pertambangan. Asas pertambangan itu ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang minerba yang dikelola berdasarkan yang pertama, ada manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Yang kedua, ada keberpihakan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, ada partisipatif atau transparansi atau akuntabilitas. Dan yang terakhir itu ada berkelanjutan dan berwawasan ke lingkungan. Setelah itu, kita akan membahas tentang tujuan dari pertambangan. Tujuan dari pertambangan itu terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan minerba ini atau batu bara ini adalah yang pertama, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, artinya berhasil guna dan berdaya saing. Dan yang kedua ini, menjamin pemanfaatan pertambangan minerba atau batu bara ini secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Artinya bertanggung jawab pada lingkungan. Yang ketiga, mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing tingkat nasional, regional, dan internasional. Agar kita tidak dijadikan lagi buruh dalam negara kita sendiri. Dan yang selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk kehidupan sehari-hari serta kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan, minerba, dan batubara ini. Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan minerba ini yaitu pertama, penetapan kebijakan nasional atau standar nasional. Yang kedua ada pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada penetapan WP atau IUP atau pemberian IUP atau pembinaan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu pemberian IUPK eksplorasi dan IUPK operasi produksi. Serta yang terakhir ada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan. Jadi yang di sini yang paling penting itu adalah pembinaan serta pengawasan dalam melakukan usaha mineral batubara itu sendiri. Jadi itu yang paling penting dan itu yang paling dibutuhkan saat ini.